Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan sharing hari ini. Bapak, terima kasih, kami bersyukur kami mau dengar perkataanmu, karena perkataanmu adalah roh dan hidup bagi setiap kami. Terima kasih Bapak, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan. Apa kabar kita hari ini? Saya percaya semua dalam keadaan baik dan semua dalam keadaan luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Saya mau kasih judul sharing saya hari ini, jangan khawatir. Sama-sama katakan dengan saya, jangan khawatir. Firman Tuhan di dalam Mazmur pasal yang ke-55 ayat yang ke-23, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Sekali lagi sama-sama katakan dengan saya, jangan khawatir. Firman Tuhan katakan dengan jelas, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Saudara bisa khawatir nggak? Iya. Saya yakin semua kita bisa khawatir. Dan mungkin hari ini kita yang dengar punya kekhawatiran. Kekhawatiran akan hidup, kekhawatiran akan masa depan, kekhawatiran untuk anak kita yang sekolah, kekhawatiran banyak hal mungkin yang saat ini sedang saudara dan saya khawatirkan. Tapi dengarkan baik-baik, firman Tuhan katakan, serahkanlah kekhawatiranmu kepada Tuhan. Serahkan khawatirmu. Jangan hidup kita dikuasai oleh apa? Kekhawatiran yang terus-menerus. Sehingga itu bisa menjadi yang namanya ketakutan. Sehingga kita nggak bisa bersuka cita, kita nggak bisa yang namanya bergembira dalam Tuhan, karena kekhawatiran mengunci hidup setiap kita dan menjadi ketakutan di dalam kehidupan setiap kita. Firman Tuhan katakan serahkanlah, di mana harusnya setiap kita menyerahkan kekhawatiran kita, apapun itu yang saudara dan saya khawatirkan, serahkan kepada Tuhan. Maka dengar baik-baik, maka Ia akan memelihara engkau. Percayalah bahwa Tuhan yang bertanggung jawab atas kehidupan setiap kita, dan Tuhan yang memelihara hidup setiap kita. Orang benar tidak akan dibiarkan meminta-minta, karena Tuhan yang akan memberikan pertolongan bagi setiap kita. Tuhan yang memelihara kehidupan setiap kita. Kita buka firman Tuhan di dalam Matius pasal yang ke-6 ayat yang ke-25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum. Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Pandanglah burung-burung. Bapak Ibu Saudara pun terkasih dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan katakan jelas, jangan khawatir. Ketika saudara khawatir, switch pikiran kita. Lihat kebesaran Tuhan, lihat keagungan Tuhan, di mana Tuhan memelihara burung-burung di udara yang tidak menabur dan tidak menuai, tapi Tuhan kasih makan. Wow. Perhatikan baik-baik. Lihat kebesaran Tuhan, kemegahan Tuhan. Melalui apa? Melalui bunga-bunga di padang. Dia dandani, dia hiasi, walaupun sebentar ada dan lalu hilang. Betapa berharganya setiap kita manusia, di mana Tuhan yang memelihara setiap kehidupan kita. Tuhan yang mendandani setiap kita. Kalau kita mulai khawatir, yuk switch pikiran kita. Kita pandang kebesaran Tuhan, betapa ajaibnya Tuhan, besarnya Tuhan dalam kehidupan setiap kita. Apa yang saya harus khawatirkan? Kalau burung di udara, bunga di padang aja dia hiasi, dia dandani, terlebih lagi kehidupan setiap kita. Dia yang pelihara hidup setiap kita. Ayat 31 dari Matius 6. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami pakai, apakah yang akan kami minum.
Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu di sorga tahu kamu memerlukan semuanya. Tuhan tahu setiap kita memerlukan itu. Tuhan tahu. Karena apa yang kita kejar, apa yang kita mau kita dapatkan, itu semua dicari banyak orang. Sama aja, dicari bangsa-bangsa. Biarlah setiap kita sadar bahwa Tuhan tahu kebutuhan setiap kita. Makanya firman Tuhan katakan, Allahku akan mencukupi segala keperluanku. Menurut apa? Bukan menurut kita, menurut kekayaan dan kemuliaannya, menurut versinya Tuhan. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu keperluan setiap kita. Firman Tuhan jelas katakan untuk kita apa? Menyerahkan kekhawatiran kita, supaya hidup kita tidak dikuasai oleh apa? Ketakutan-ketakutan. Karena firman Tuhan katakan dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus, kalau kita tahu, yaitu prioritas kita, yaitu kita mengutamakan Tuhan dalam kehidupan setiap kita, maka Tuhan yang akan menambahkan kepada setiap kita yang namanya berkat-berkatnya. Itu tambahan. Soal penghidupan, soal apa yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita mau capai, itu semua tambahan. Tapi Tuhan mau setiap kita mendahulukan Dia dalam kehidupan setiap kita. Dan ayat yang ke-34, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari besok, karena hari besok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Di mana setiap kita, Tuhan mau setiap hari kita hanya bergantung kepada Dia. Kita hanya berserah kepada Dia. Karena kita sadar bahwa Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Ketika kita menyerahkan seluruh kekhawatiran kita kepada Tuhan. Tuhan yang memelihara kita. Tuhan yang bertanggung jawab atas setiap kehidupan kita. Yang penting kita tahu prioritas utama kita, di mana setiap kita harus mendahulukan Tuhan dalam segala hal. Maka tambahan-tambahan itu yang Tuhan akan berikan bagi setiap kita. Jangan kejar tambahannya, tapi kejar Tuhan. Terus dahulukan Tuhan. Maka yang tambahan itu akan mengikuti setiap kita. Jangan khawatir. Tuhan yang memelihara dan menolong hidup setiap kita. Biarlah firman Tuhan ini menolong setiap kita. Mungkin hari-hari ini ada banyak kita yang sedang hidup dikuasai ketakutan, kekhawatiran yang terus-menerus. Mulai hari ini, ketika sudah mendengar firman Tuhan ini, yuk sadar bahwa Tuhan yang memelihara kehidupan kita. Terus fokus kepada Tuhan. Arahkan mata kita hanya kepada Tuhan, memandang Tuhan bahwa Dia yang memelihara kehidupan setiap kita ketika kita mendahulukan Dia. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur buat kebaikan-Mu, kasih sayang-Mu, cinta-Mu Engkau berikan bagi setiap kami. Kami gak mau khawatir lagi Tuhan. Kami gak mau hidup dikuasai kekhawatiran sehingga itu menjadi ketakutan-ketakutan setiap kami. Tapi kami mau hidup di dalam Engkau, di mana kami mendahulukan kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup kami dalam tangan-Mu, dan kami aman di dalam Tuhan. Kami serahkan segala kekhawatiran kami ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. God bless you.